biarlah Tuhan mengajari kami oleh firman ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita bersyukur dalam ibadah kita bersama-sama dengan anak sekolah minggu juga, anak yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam keluarga. Kita bisa saling berbagi firman Tuhan, saling berbagi kasih. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Nanti setelah firman Tuhan ini kita bisa juga berbagi satu dengan yang lain. Mari kita membuka kitab Ayub. Kitab Ayub, saya akan mengajak kita membuka beberapa ayat dari kitab Ayub. Yang pertama kita buka dari kitab Ayub pasal yang kedua. Ayub pasal yang kedua. Kita sudah belajar dari kisah hidup Ayub, bagaimana melewati pencobaan, melewati berbagai pencobaan, berbagai kesulitan. Ada 3 bahkan 4 hal pencobaan yang dialami Ayub. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup sebagai orang yang sukses, terkaya, punya anak 10, 7 laki-laki, 3 perempuan. Dia memiliki banyak harta benda, dan dia menjaga supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Dia selalu beribadah, mempersembahkan korban, karena anak-anaknya suka sekali berpesta. Hampir tiap hari mereka berpesta. Pencobaan bagi Ayub dalam kekayaannya. Tapi ada satu lagi penderitaan, pencobaan yang besar, yaitu ketika ia menjadi miskin. Seluruh hartanya, gelarnya yang terkaya berubah jadi termiskin. Dia kehabisan kambing dombanya karena semuanya mati. Untanya, lembu sapinya, keledainya semuanya mati. Bahkan 10 anaknya juga mati. Habislah sudah semuanya. Wajar kalau kita sebut dia sebagai termiskin di dunia. Kita miskin-miskin begini masih adanya barang kita, anak kita yang Tuhan karuniakan. Tapi si Ayub habis. Tapi ia tetap berkata, terpujilah Tuhan. Dulu aku lahir telanjang, maka pergi pun aku dengan telanjang pula. Terpujilah Tuhan. Ayub tidak berbuat dosa. 2 kali masa pencobaan Ayub lalui dengan baik. Pencobaan berikutnya datang lagi ketika penyakit yang berat datang menimpa dia. Barah dari ujung rambut sampai ujung kakinya semuanya sakit, bau. Tapi Ayub tetap bertahan. Ayub tetap percaya Tuhan. Bahkan ketika istrinya berkata, masihkah engkau tekun kepada Allahmu yang memberikan penyakit ini? Seringkali kita juga berkata demikian ketika ada masalah juga. Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi Ayub dengan sigap, karena ia seorang yang jujur, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menjauhi kejahatan. Ia berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, tidak mau menerima yang buruk? Padahal Ayub yang sakit, istrinya yang repot. Ya. Memang kalau suami sakit, istri yang repot, ya kan? Tapi Ayub mengatakan dalam hal ini, ia tidak berbuat dosa dengan diri. Pencobaan demi pencobaan. Kali ini kita akan berkata, ujilah aku Tuhan. Apakah kita siap diuji oleh Tuhan? Kisah Ayub adalah kisah pengujian bagi Ayub. Ayub seorang yang sangat dikasihi oleh Allah karena ia seorang yang sangat beribadah. Ia saleh, ia jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Allah bangga loh kepada Ayub, anak yang dikasihi. Apakah kita hari ini bisa merasakan Allah bangga kepada kita? Anak-anak kami, orang tua bangga nggak kepada anak-anak kami?
Hei, halo anak-anak kami, bangga nggak orang tua kalian nengok kalian? Apakah Allah bangga kepada kalian, kepada kita semuanya? Allah izinkan pencobaan datang. Allah menguji, benarkah Ayub ini bisa diteladani? Benarkah Ayub ini seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah dan menjadi kejahatan? Ya, siapa di sini yang saleh, yang hidupnya begitu baik, suka membantu orang? Siapa di sini seorang yang jujur, nggak pernah berbohong, nggak pernah menipu, nggak pernah kusik gitu loh, nggak pernah bikin hoak gitu? Ada di sini? Siapa sih seorang yang takut akan Tuhan? Dia sangat menghormati Tuhan, baik dia di rumah, di ladang, di pekerjaan, atau di kantor, dimanapun dia berada, dia takut akan Tuhan. Adakah di sini yang menjauhi kejahatan atau dekat dengan kejahatan? Ayub menjauhi kejahatan. Dia tidak mau dekat-dekat dengan kejahatan, karena siapa yang dekat pasti akan dipengaruhi oleh kejahatan itu. Ayub benar-benar hebat luar biasa. Dia melewati berbagai pencobaan itu. Kali ini ada satu lagi pencobaan yang ia hadapi. Mari kita lihat Ayub pasal yang kedua. Ayat yang ke-11 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang teman, dan Bildad orang Suah, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belangsungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Pasal 3 ayat 1 kita baca sama-sama. Pasal 3 ayat 1 saja. 1, 2, 3, ya. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Saudara-saudara, pasal 2 ayat 11 sampai dengan 13, kita diingatkan kepada 3 orang sahabat Ayub. Sahabat pasti orang baik, betul ya? Iya kan? Anak-anak kami ada sahabatnya. Di atas teman ada namanya sahabat. Sahabat ini orang yang spesial. Kalau nanti sahabatnya lebih mendalam lagi, itu bisa menjadi pasangan hidupnya. Tapi bukan anak-anak yang dewasa. Jadi lebih baik dia sudah menjadi sahabat di awal, baru dia menjadi pasangan. Nah, sudah dikasih Tuhan, sahabat Ayub ini datang untuk menjenguk, ya, turut merasakan belangsungkawa karena mereka mendengar bahwa Ayub sangat menderita. Ketika mereka melihat Ayub, sampai mereka tidak mengenalinya lagi. Sudah seorang sahabat sampai tidak mengenali lagi, berarti sudah sangat parah. Tapi mereka betul-betul punya hati untuk Ayub. Mereka menangis melihat keadaan Ayub. Mereka duduk di Aru bersama dengan Ayub. 7 hari 7 malam mereka di situ ikut menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Dalam bahasa psikologi ini orang yang sangat berempati, penuh kepedulian yang mendalam. Siapa yang nggak mau memiliki seorang sahabat, ya kan? Pasti kita ingin punya sahabat yang demikian. Tapi perlu saya kasih tahu, saudara, inilah pencobaan yang terakhir bagi Anda. Pencobaan yang berat datang dari seorang sahabat yang begitu dekat, begitu peduli
Ayub akhirnya pasal 3 ayat 1. Sesudah itu, setelah 7 hari mereka berlangsung kawal, berduka cita, menangis, diam tanpa kata. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Apa judulnya? Bab 3, keluh kesah Ayub. Ayub mengeluh karena keadaannya di depan sahabat-sahabatnya. Ia membuka mulutnya. Saudara, sebuah rahasia terbongkar itu kalau dekat dengan sahabat, hati-hati. Terbongkar siapa sebenarnya Ayub ketika berhadapan dengan sahabat. Dengan pasangannya nggak terbuka. Dia sangat bagus bertahan dalam imannya, tapi ketika dengan sahabat, Ayub ketahuan siapa sebenarnya. Apa katanya dalam kalimat itu? Ia membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahiran. Ada di sini yang hari ini lahir, ulang tahun begitu. Hari ulang tahun. Dan sebelum kita merayakan hari ulang tahun, pasti kita senang sekali. Kita rayakan, mungkin juga ada yang bikin kue bikin sendiri, bikinan sendiri. Saking senangnya, bukan harganya tapi karya sendiri, karya anak bangsa. Saking senangnya dengan hari kelahiran. Gereja sampai menyediakan ini loh, berkat ini senang nih melihat anggota jemaat yang berulang tahun. Kita bersyukur kita punya program itu. Beda dengan Ayub. Ayub apa katanya? Ia mengutuki hari kelahirannya, jangankan dirayakan, ia mengutuki hari kelahirannya. Ia berkeluh kesah, ia mengeluh di hadapan sahabat. Saudara, pencobaan yang dihadapi Ayub, yang membuat dia jatuh, yang membuat dia lemah, membuat dia, saya katakan, gagal. Tapi bukan gagal total, ya gagal. Itu ketika diperhadapkan dengan sahabat-sahabat. Kalau Ayub diperhadapkan dengan kemiskinannya karena kehabisan harta benda dan anak-anaknya, dia tetap setia, tetap luar biasa dengan Tuhan. Ketika dia sakit dengan penyakit darah yang sangat berat itu, dia tetap setia kepada Tuhan. Ketika istri yang menolong dia itu tiba-tiba menolong dia, dia tetap setia kepada Tuhan. Tapi ketika diperhadapkan dengan sahabat, dia jatuh. Dia jatuh. Dia jatuh. Saya pernah dikatakan, karena ia mengutuki hari kelahiran. Mestinya bersyukur untuk hari kelahirannya, tapi ia apa? Mengutuki hari kelahiran. Saya pernah memposting video di grup kita, cerita seekor monyet. Seekor monyet ada di atas pohon. Datanglah angin topan dan angin badai berdiskusi. Saya bisa menjatuhkan monyet itu, kata angin topan kepada angin badai. Saya juga bisa, kata angin badai. Ayo, sekarang kamu duluan. Berapa lama kamu bisa berjalan? Angin topan bergerak. Kamu lihat, monyet pasti akan jatuh. Angin topan dengan kerasnya datang. Si monyet karena tahu dia angin topan datang, dia memeluk erat kayu itu sampai bosan angin topan datang. Akhirnya angin topan menyerah. Ternyata si monyet tidak jatuh. Padahal siapa yang takut dengan angin topan? Sekarang giliran angin badai. Aku akan menjatuhkan dalam tempo 3 menit. Dia akan terjatuh. Angin badai datang dengan kerasnya menimpa pohon itu. Dan ternyata si monyet tetap memeluk keras pohon itu. Dia tidak jatuh sekalipun keras angin badai itu. Tapi datang angin sepoi-sepoi berkata, aku bisa menjatuhkan monyet itu. Angin sepoi-sepoi berkata, lihat saja. Datang angin sepoi-sepoi dengan pelannya, dengan sejuknya, segarnya. Wah, sejuk sekali rasa si monyet. Sampai dia tertidur. Lama sesudah dia tertidur, apa terjadi? Monyet jatuh bukan karena kekuatan angin topan, angin badai, tapi karena angin sepoi-sepoi. Hati-hati. Orang terjatuh bukan karena batu besar, tapi karena batu kecil, karena kerikil. Ini
Iman Kristen ini menang bukan karena perkara besar, karena perkara kecil itu loh. Saya katakan ini pencobaan bagi Ayub. 3 sahabatnya yang begitu baik, lembut sekali berbicara, ikut berlangsungkawa, berpuasa bersama, menangis bersama. Tapi di sinilah baru ketahuan sebenarnya. Ayub berkata, sesudah itu. Kata sesudah itu berarti apa? Ini waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa sebenarnya Ayub. Ini waktu Tuhan. Tuhan tahu siapa sebenarnya Ayub. Tuhan sedang menguji Ayub, membanggakan Ayub, melihat sebenarnya keadaannya. Masih ada yang perlu diperbaiki dari seseorang yang bernama Ayub. Padahal kekuatan imannya sudah sangat terpuji. Ia sadar, ia jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bagi saya ini sudah sempurna, tapi ternyata bagi Allah masih perlu lagi diuji. Iman ini perlu diuji, pengertian ini perlu diuji, pengetahuan ini perlu diuji. Apalagi kalau kita membaca dalam pasal yang ke-6, mari kita baca pasal 6 ayat 1. Ini judulnya jelas, Ayub kecewa. Tidak pantas seorang Ayub kecewa terhadap saudaranya yang sudah begitu baik, yang sudah begitu ramah, peduli. Ayat 1 dikatakan, lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Aku tidak bersalah. Ia kesal oleh kehadiran sahabat-sahabatnya. Ia kesal karena sahabatnya menasihati dia, sahabatnya menegurnya. Ya mungkin kita perlu belajar dari bahasa mereka. Ini bahasa hikmat kitab Ayub. Bahasa yang dipakai begitu bagus dan sulit kita pahami yang sebenarnya. Tapi di sini dikatakan, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang. Betapa marahnya Ayub, kesalnya Ayub. Seringkali kalau kita sakit, orang lain semua salah. Kalau kita lihat di rumah sedang sakit, pasti yang lain itu dapat salah. Betul gak ya? Karena sakitnya yang kita rasakan. Ayub kecewa. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Ya seringkali kita bilang gini, ya bisa lah kamu cerita, gak kamu lari sih. Sering kita bilang begitu. Pertanda itu kita orang yang lemah, pertanda kita orang yang gagal. Mestinya kita bisa menerima nasihat orang. Ayub tidak bisa menerima nasihat itu. Dia menjawab pertanyaan 3 sahabatnya itu. Lebih parah lagi pasal 23 ayat yang ke-10. Mari kita lihat. Pasal 23 ayat yang ke-10. Ini seringkali dikhotbahkan di mana-mana oleh karena ketidakpahaman mereka tentang teologi dalam kitab Ayub. Mari kita baca bersama-sama pasal 23 ayat 10. 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bahasa yang indah sekali, yang sering disalah tafsirkan orang. Ketika ia menguji aku akan timbul seperti emas, begitu murni, begitu mahal, begitu berharga. Apa judul berikut ini? Ayub ingin membela diri di hadapan. Ini kesalahan Ayub. Kita nggak perlu membela diri kepada Allah. Allah tahu semuanya. Ujilah aku, kita katakan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berbuat. Tuhan tahu segalanya dalam hati kita, dalam pikiran, dalam perasaan kita. Seringkali orang mengatakan ayat ini, kita betul-betul hebat, luar biasa, seperti emas, timbul seperti emas. Tapi saya katakan inilah kegagalan Ayub. Inilah masalah Ayub. Inilah sebenarnya Ayub di mata Allah. Dia menganggap dirinya benar seperti emas. Saudara, kalau kita melihat kisah ini, pasti kita sedikit agak bingung. Mengapa sedemikian berubahnya Ayub? Ada seorang yang bilang begini,
Hati Ayub sama dengan hati istrinya, yang dulu pernah mengatakan, masih kau ketemu dengan Allahmu? Kutukilah Allah itu, matilah. Ayub sebenarnya katanya sama dengan istrinya, tidak bisa menerima kenyataan betapa beratnya penderitaan yang dialami Ayub. Sudah, Ayub memang diuji oleh Allah. Allah sengaja, saya kata sengaja menghalangi jalan Ayub. Tapi kita perlu tahu hal itu. Kita harus mengerti mengapa. Kita harus yakin ada Allah di situ. Seringkali kita nggak pernah tahu dan nggak pernah mengerti, nggak pernah yakin ada Allah dalam penderitaan kita. Allah sedang menguji, Allah sedang membanggakan aku. Tapi sayang, Ayub tidak mengerti hal itu. Dia bahkan menuduh Allah. Saya tidak baca semuanya bagian ini. Tapi ketika datang seorang hamba Tuhan yang bernama Elihu, seorang hamba Tuhan lebih muda memang dari Ayub, ia menegur, menasehati karena dia melihat ada kesalahan pada Ayub. Ia melihat ada kesalahan pada sahabat-sahabat Ayub. Ia memberikan nasihat yang bagus sekali. Tapi saya bukan memberitahu nasihatnya. Saya ingin melihat pengajarannya seperti apa. Mari kita lihat pasal yang ke-34. 34 sampai nanti kita habis pasal 42 ini. Pasal 34. Kita baca sama-sama ayat ini. Elihu seorang hamba Tuhan yang menyadarkan, ia menasihati Ayub karena banyak perkataan Ayub dilihat yang tidak benar lagi. Ayub pasal 34 ayat 35 sampai dengan 37 kita baca saja karena pendek ayat ini. Kita baca sama-sama 35 pasal 34 ayat 35. 1, 2, 3. Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Kiranya Ayub diuji terus-menerus karena ia menjawab seperti orang-orang jahat, karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran. Ia mengepalkan tangan di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah. Ini kesalahan Ayub dibongkar oleh Elihu. Saudara, kesalahan saudara dibongkar, saudara marah nggak? Kalau saudara dibongkar, marah nggak? Elihu seorang yang lebih muda berani mengatakan demikian. Dia berani berkata, Ayub berbicara tanpa pengetahuan. Masa karung cilik, ada si pakai masa saja. Lawak, nggak punya pengetahuan. Dan perkataannya tidak mengandung pengertian, nggak bermakna. Pandai bicara tapi nggak ada maknanya ceritanya itu. Kata Elihu, kiranya Ayub diuji terus-menerus karena ia menjawab seperti orang-orang jahat. Makanya kata Elihu, biar dia diuji terus. Ini kayak orang jahat ini. Mengapa banyak ujian? Mengapa banyak pencobaan? Karena orang itu jahat. Karena orang itu nggak murni. Sebenarnya pengujian itu nggak perlu lama, ujian nggak perlu lama, pencobaan nggak perlu lama. Tapi karena orang itu jahat jadi lama. Tanah Mesir sampai tanah Kanaan itu cukup 3 bulan sampai. Tapi karena mereka berontak, keras kepala, bersungguh-sungguh, Tuhan buat lama 40 tahun. 40 tahun. Kiranya Ayub diuji terus-menerus. Nggak hanya 4 pengujian itu, nggak hanya 5 itu, uji terus-menerus. Makanya saya berani berkata, ujilah aku. Kita terus berkata, ujilah aku. Sampai betul-betul kita benar, betul-betul kita datang kepada Allah. Ayat yang ke-37, karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran. Saya nggak tahu apakah pelanggaran Ayub selain dia berbicara itu. Tapi Elihu seorang hamba Tuhan bisa menunjukkan itu. Bahkan dikatakan apa? Ia mengepalkan tangan di antara kami. Marah itu. Ayub mau marah ketika sahabat-sahabatnya berbicara. Bahkan yang terakhir dikatakan apa sana? Dan banyak bicara terhadap Allah. Baca ini, banyak cerita ya.
teguran ini, peringatan yang keras sekali. Ayub akhirnya sadar. Kalau kita baca pasal 39, ia menyadari keadaannya. Saudara, pasal 39 ayat yang ke-34. Mari kita membaca ini. Pada waktu itu Tuhan datang berbicara kepada Ayub melalui hamba Tuhan, melalui pengalaman, experience. Ayat 34, ayat pasal 39. Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Akhirnya Ayub menyadari ini. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Rupanya Ayub itu di hadapan Allah sebagai pengecam karena dia menyalahkan Allah. Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Rupanya Ayub mencela Allah. Ayat yang ke-36. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali tetapi tidak akan kulanjutkan. Ayub menyadari keadaannya. Dia merendahkan diri. Dia mengakui dia terlalu hina. Semua pendapatnya, pengalamannya itu membuat dia sombong karena dia melewati berbagai cobaan. Dia bisa melewati berbagai ujian. Tapi ketika diperhadapkan dengan sahabatnya Ayub, ternyata ini langkah pertama Ayub setelah mengalami berbagai ujian. Apakah kita bisa melihat cara kerja Allah untuk memulihkan keadaan Ayub? Pasal yang ke-42 sebagai kesimpulan. Mari kita baca judul 42. Judulnya bagus sekali. Sama-sama 1, 2, 3 dia. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Disinilah orang menyimpulkan Ayub bertobat dari kegagalannya, dari kejatuhan, dari kesombongannya, dari kecamannya, dari semua hal-hal yang perlu dimurnikan. Mari kita seperti apa Ayub mengakui itu. Bagaimana Ayub akhirnya betul-betul bisa benar sebagai contoh dan teladan bagi gereja hari ini ketika menghadapi berbagai cobaan. Ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yang pertama yang membuat Ayub menyesalkan dirinya, tambah pengetahuan dia. Aku tahu pengetahuan itu penting sekali, maka kita perlu sekolah, perlu belajar. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi ini sudah pasal terakhir, mengakhiri berbagai pencobaan yang dialami oleh Ayub. Aku tahu bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Apakah kita hari ini sudah tahu bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal? Kita boleh gagal, tapi Tuhan nggak pernah gagal. Kenapa saya kata kita boleh gagal? Karena sering kali kita bicara kalimat ini, mari kita belajar dari kegagalan. Wah, sering gitu ya, belajar dari kegagalan. Makanya senang kali orang gagal hari ini, supaya belajar dari kegagalan. Saudara, ini zaman digital. Kalau kita nggak mau belajar, kalau kita gagal, kita akan ketinggalan. Kita nggak boleh lagi gagal hari ini. Amin. Kalau Tuhan tidak pernah gagal, harusnya kita juga tidak gagal, karena Allah Tuhan di dalam kita, bersama kita. Tapi kalimat ini memberikan makna kepada kita. Ayub sedang mengakui kesalahannya. Tuhan, aku gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan, aku gak sanggup. Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ini bahasa hikmat, bahasa orang berhikmat. Dia nggak mengatakan Tuhan aku gagal. Itu bahasa yang berhikmat. Tapi maknanya sama-sama mengakui siapa dia di hadapan dia. Dia mengakui sekarang, aku tahu Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Yang kedua, Ayub bertambah pengetahuannya. Yang ketiga, yang ayat 3 dan 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Mu
Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka aku yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayub tambah pengertian dia. Dalam pengertiannya ia mengerti firman Tuhan. Firman-Mu, firman-Mu. Ia mengerti firman Tuhan. Aku tak berpengertian, aku tak punya pengetahuan, tapi kali ini aku mengerti apa yang Tuhan katakan. Pengetahuan saja tidak cukup bagi Ayub, tapi ia butuh pengertian. Apa beda pengetahuan dengan pengertian? Pengetahuan itu bicara soal otak. Apa yang terjadi dia tahu, tapi apa yang terjadi dia nggak mengerti maknanya. Kita bisa tahu banyak firman Tuhan, tapi nggak tahu maknanya apa. Kita sering menghafal ayat, anak sekolah minggu menghafal ayat itu digerakkan. Baca firman, dengar firman, selidiki firman. Terus apa? Hafal firman, renungkan firman. Tapi kalau kita nggak mengerti maknanya, maksudnya, itu kita hanya menang di pengetahuan. Kita harus mengerti maknanya. Apa kata firman Tuhan itu? Dalam ayat yang ke-3 dan 4, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita. Wah, rupanya Ayub kalau bercerita itu enggak punya pengertian menurut pengakuannya di sini. Ya, firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Disinilah baru Ayub mengerti Tuhanlah yang memberitahukan. Itu baru bagus. Jadi semua cerita dia tadi itu dianggap Tuhan itu Ayub mengaku itu semuanya salah. Aku hanya butuh dari Tuhan. Inilah pengertian Ayub. Apakah kita punya pengertian hari ini setelah melewati berbagai percobaan? Ini dua hal yang didapatkan Ayub di akhir masa pengujiannya itu. Tambah pengertian. Dia mengerti makna yang terjadi ketika ia dalam kesulitan itu. Tuhan punya rancangan yang indah untuk aku. Dia tahu ada rencana Allah di balik penderitaan ini. Tapi yang ketiga yang paling penting, mari kita baca sama-sama 5 dan 6. Ini ayat yang saya jadikan jadi sebuah lagu. Dan saya harap ini nanti ke depan kita bisa nyanyikan bersama. Tapi hari ini kita nggak nyanyikan, tapi kita dengar. Kita baca ayat 5 dan 6. 1, 2, 3-nya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Aku bertobat, aku sadar, aku salah, aku mengakui semuanya itu Tuhan. Dulu hanya kata orang saja aku kenal engkau, tapi sekarang aku sendiri memandang engkau. Betapa pentingnya kita hari ini bersama-sama memandang Tuhan dengan langsung kasat mata. Itu yang namanya iman. Iman itu aku bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Tuhan. Iman itu aku memandang Allah. Bukan kata orang, bukan kata pendeta, bukan kata orang tua, bukan kata teman, bukan kata Google, tapi kata Tuhan. Aku sekarang sudah melihat engkau. Rupanya untuk melihat Allah secara langsung melalui penderitaan saudara, melalui percobaan. Kalau saudara santai-santai saja nggak akan melihat Allah. Allah bekerja di tengah-tengah kegelapan yang paling gelap, tengah kesulitan yang paling sulit, baru kita tahu ada Allah di sana. Mari kita belajar dari pengalaman Ayub ini. Ini hasil yang didapatkan Ayub ketika ia menghadapi berbagai percobaan itu. Kita perlu diuji. Dan kita perlu diuji terus-menerus supaya kita murni seperti Ayub ini. Ayub akhirnya tambah pengenalannya kepada Tuhan. Imannya bertumbuh. Maka saya sering buat ada 3 kata kunci yang saya tahu, yang saya mengerti, yang saya imani. 3 poin ini penting bagi kita hari ini kalau kita mau mengaku sebagai anak Tuhan, gereja yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Apa yang saya tahu, apa yang saya mengerti, apa yang saya imani. Yang saya imani itu yang saya dapatkan dari Tuhan. Dulu hanya kata orang, sekarang aku sendiri memandang engkau. Aku mengaku dosaku Tuhan. Hari ini kita perlu mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita.
Kita berani duduk dalam debu dan abu. Ini menggambarkan sebuah pengakuan penyesalan yang sangat sungguh-sungguh. Orang mengaku hari ini hanya dengan berdoa. Saya tahu, terlalu sederhana hanya dengan berdoa kita mengakui kesalahan kita. Dan perjanjian lama ada 3 bentuk orang mengakui kesalahannya. Ya, dia mengaku berdoa. 1, dia berdoa. Yang kedua, dia berdoa dan puasa. Dia rela berpuasa. Itu bentuk daripada dia mengakui kesalahannya, pertobatannya. Ada sesuatu yang dia tinggalkan, lepaskan. Itulah puasa. Dia rela tidak makan, tidak minum. Ini orang sungguh-sungguh. Hari ini banyak orang mengaku bertobat, mengaku saja udah aman. Tidak demikian dalam perjanjian lama. Dia harus berpuasa. Tapi ada yang ketiga yang lebih penting lagi. Dia bukan sekedar berdoa, dia bukan sekedar berpuasa, tapi dia juga harus duduk dalam debu dan abu. Ini menggambarkan penyesalannya yang sangat mendalam sekali. Ayub menunjukkan hal itu. Gereja hari ini harus siap menjadi orang yang beriman sampai dia duduk dalam debu dan abu, menggambarkan dia sungguh-sungguh menyesali kesalahannya selama ini. Akhirnya saudara, apa yang kita tahu kalau kita baca ayat 7 sampai dengan berikutnya itu, judulnya saja, keadaan Ayub dipulihkan. Ayub dimuliakan. Tuhan kembalikan semuanya apa yang sudah hilang itu. Tuhan memberkati Ayub. Tuhan mendengarkan doa Ayub. Tuhan memberikan umur yang panjang kepada Ayub. Inilah gereja hari ini harus memahami, supaya kita betul-betul siap untuk menerima pemulihan dari Allah, menerima kemuliaan dari Allah. Mau kita dipulihkan oleh Tuhan, mau kita dimuliakan oleh Tuhan, katakan, ujilah aku Tuhan, ujilah aku. Ayub sudah diuji, saudara kapan diuji? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh belajar dari seorang Ayub yang diuji oleh Tuhan berkali-kali. Pencobaan yang berat ia alami, dan akhirnya itu menunjukkan siapakah Ayub, yang akhirnya ia sadar dan dia bertobat. Hari ini kami percaya Tuhan mengizinkan berbagai pencobaan datang. Tuhan sedang menguji kami, memurnikan kami, supaya kami lebih mengenal Tuhan. Pengetahuan kami boleh bertambah, pengertian kami boleh bertambah, tapi iman kami, pengalaman kami dengan Tuhan harus bertambah, supaya kami mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kami akan dimuliakan oleh Tuhan. Doa-doa kami akan dijawab oleh Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang Tuhan rasa perlu, Tuhan akan limpahkan kepada kami. Tuhan juga janjikan berikan umur yang panjang. Kami berdoa, gereja ini, jemaat ini, baik orang tua maupun anak-anak, akan mengalami kasih karunia Allah ini, pemulihan Allah ini. Biarlah kami semuanya mau diuji oleh Tuhan, dan kami akan sadar, kami akan mengaku, kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini. Tuhan yang meneruskannya bagi kami, supaya tiap-tiap kami semakin hari semakin menyadari diri kami, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui Tuhan dalam hidup ini. Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.